Ya, kita kedatangan tamu penting, Dr. Aditya Galih Prihantono, ya, dan beliau adalah Senior Vice President, ya, Retail Credit Management, Head of United Overseas Bank, UOB. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, karena kita di ITHB ini sedang menimba ilmu, dan hari ini kita akan mendapatkan satu ilmu yang baru. Mudah-mudahan adik-adik sekalian yang saat ini sedang menimba ilmu, sedang melakukan satu transformasi mental di institusi ini, ya kita akan sama-sama belajar, sama-sama menambah kapasitas pengetahuan kita, intelektual kita. Jadi kita pada akhirnya dalam hidup ini akan menghadapi dua hal pokok. Apakah kita nanti semakin hari semakin mendapatkan nilai, pertumbuhan nilai dalam hidup ini, atau kita nanti pada akhirnya akan mengalami resiko-resiko yang akan terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, untuk itu barangkali agar kita dalam hidup ini lebih banyak menimba manfaat, mengumpulkan, mengakumulasikan nilai. Nah, kita akan mempelajari satu ilmu tentang consumer behavior dan retail credit management. Ini tentu ada kaitannya dengan materi yang sudah adik-adik pelajari maupun satu ilmu yang baru. Ya, saya tidak akan mengambil waktu terlalu lama, karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Aditya. Tapi saya ingin membacakan sedikit biodata Dr. Aditya Galih Prihantono. Ya, beliau adalah doktor manajemen dan bisnis untuk konsentrasi marketing, ya, dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian MM Management International Business dari Universitas Gajah Mada. Kemudian juga pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa untuk International Business di Universitas Agder di Norwegia, ya. Kemudian juga pernah menjadi, ya, pernah sekolah di Social Politics and Science, ya, dari Universitas Indonesia. Pengalamannya cukup banyak, komprehensif, sampai tahun 2000, ya, di UOB, kemudian di Standard Chartered Bank, di Citibank, di HSBC, kemudian General Electric, GE, General Electric juga GE. Berarti pengalamannya sudah banyak sekali di perusahaan-perusahaan internasional, ya. Dan untuk lebih jauh saya nggak mengambil terlalu banyak, mungkin nanti Pak Aditya di sela-sela presentasinya bisa memperkenalkan, ya Pak, ya, supaya saya nggak mengambil terlalu banyak. Dan juga sambil menunggu rekan-rekan yang baru masuk, ya, kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Iya, silakan. Ya, saya undang Pak Aditya. Sebelumnya ada penghargaan dulu, ya, silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Willy Susil SPD MBA untuk sambutannya. Berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada pembicara dan foto bersama kepada Bapak Dr. Galih Prihartono. Kami persilahkan untuk ke depan, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah untuk presentasi materi Consumer Behavior and Retail Credit Management yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aditya Galih Prihartono. Kepada Bapak Aditya, waktu tempat kami persilahkan, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Sianli. Selamat pagi mahasiswa semua. Apa kabar? Luar biasa harus ya, biasanya gitu ya. Oke, Pak Willy, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya, terutama untuk bisa sharing gitu ya. Karena dulu waktu saya masih kuliah, waktu zaman-zaman masih S1 dulu agak-agak jarang gitu ya. Walaupun kuliahnya sih dulu di UI, tapi jarang nih kita bisa sharing seperti ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat positif ya, yang yang dilakukan oleh ITHB untuk bisa sharing. Setidaknya saya baru bisa dapat pengalaman seperti ini setelah lebih dari 10 tahun kerja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti baru ngerti 10 tahun kemudian, ya kalau boleh saya bilang mah terlambat gitu. Nah, sekarang dipercepat nih. Jadi sebelum
10 tahun lagi baru tahu, oh ilmunya begini ternyata gitu ya. Nah, saya udah kasih tahu duluan nih, kita udah sharing duluan pagi ini gitu ya. Jadi saya sangat berbahagia sekali bisa berada di sini bersama kita semua ya. Dan dalam topik kita pada pagi ini, kebetulan saya background pendidikan maupun background pekerjaan itu lebih banyak bidangnya di marketing ya dan risk management sebetulnya. Nah, pengalaman kerja saya sepanjang sampai dengan saat ini adalah kebanyakan di perbankan. Bidangnya mulai marketing ya, terus sales, operations, risk management, collections ya, kredit. Nah, itu muter-muter itu semua. Dan akhirnya sebetulnya itu memperlengkap gitu, knowledge ya, memperlengkap knowledge terhadap bisnis, terutama bisnis yang kita sebut namanya retail kredit ya, retail kredit. Apa sih nanti retail kredit itu kita akan kupas ya nanti ya, sedikit demi sedikit nanti kita lihat. Dan tipikalnya adalah begini, nanti kalau ternyata ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau ditanya silakan aja ya, kita open, kita sharing ya. Apa yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau saya masih belum bisa jawab, akan saya tampung terlebih dahulu gitu ya. Oke, ya. Jadi pertama mengenai consumer behavior dulu. Jadi sebelum kita masuk, kita lihat dulu deh. Ini kita lihat video dulu sedikit ya. Consumer behavior itu apa sih kurang lebih contohnya gitu ya. Monggo Mas, silakan diklik. With sales and discounts, but are you actually getting more for your money, or are you being manipulated into thinking that you're getting a deal? Martin Lindstrom is the chairman of Biology Inc., a marketing and neuroscience company. He's also the author of Biology, Truth and Lies About Why We Buy. Martin, good morning to you. Good morning. We're seeing so many sales right now because of the economy and obviously retailers wanting consumers to buy, but they also have these tricks that you're going to explain to us that get you to buy without even realizing why you're doing it. Absolutely. They are so desperate to recover revenue. They had a terrible holiday season. The January sale was terrible. So they're going to play a lot of tricks in your mind. And you think you can resist it? Guess what? You can't. Let's start with the size of the basket. What does that have to do with how much you buy? Well, this is a fascinating experiment. We actually had a big shopping trolley like this one, and we had another experiment where we increased the size to the double size, right? Guess what? People are buying 30% more when the shopping trolley or the cart is double the size. Why is that, though? Well, it's a little bit like when you had the colas introduced in the 80s in those large bottles. What happened was, actually the manufacturers thought that you would drink less. You actually drink more because you have it in front of you and you're just consuming. In this case, you have a lot of space. I had to buy more, right? If you feel self-conscious not filling the cart. Exactly. Okay, let's move on from the carts to the experiment that you did with batteries. Yeah, well, this is really interesting because we asked students to go out and buy some batteries. We gave them $10 and we made sure when they went into the shop that there would be no people around. Now guess what? When there was no people in the store, they actually bought the cheapest one, the generic batteries. When there was people placed in the retail store, guess what? They bought the most expensive brand name batteries. Well, now why? Is that to look like that they can afford it, or? Yeah, exactly. What's happening is that you think and I think that we are not affected by people around us, but we are. We actually want to portray an image to the surroundings around us. So how does the store use that kind of information? Well, they make sure that there is a lot of people in the retail store. They make sure they place the aisles in such a way that you can see each other and people actually can keep an eye on you, and that means I have enormous pressure on me to buy even more. Okay. Now this one surprised me because you have this container of strawberries and then two separate ones. 2 for the price of 1. I would always go for that. That's not the smart deal. No, it's not, because what they're going to do is to play on words, and they're really good at it right now. So what they're saying is, instead of just offering 1 tray of strawberries, instead they want to offer you 2 trays of strawberries. Now guess what? There's actually more strawberries in this one than in those 2 ones, but we're still seduced to it. I call it our biology, because in reality we are hardwired to buy more when we hear things like this. Right. Or in this case with cosmetics, you just change the sign slightly and that makes all the difference. Yeah, the difference is here you can buy the creams for $1.95. Here we've added a little line saying maximum 8 and 3 per customer. Yeah. And what's happening here is that customers become greedy. They want to have as many creams as possible. So when we did this experiment, guess what? This sold out. People didn't touch this one.
fascinating. So just because they want to say that they're the ones who got the most. Exactly. Okay. Now this, what is this about? Well, I want to test you for a moment. All right. What smell do you think this is? Grass? That's right, freshly cut grass. Yeah, that kind of grass. Yeah, Exactly. I wouldn't know the other kind. Now, this smell is actually today sprayed into a do-it-yourself store, and actually Into a what store? a do-it-yourself store. Oh, do-it-yourself store. Yeah, Okay. and what's actually happening is the customers feel that the service level has increased with 49%. Why would the smell of grass make you feel that? Because you feel it's hard-working people working in the store. They have contact with nature. They're really tough people. So that smells makes people feel they're close to nature. Basically, that's the trick. So that's the reason why retailers are now using smells in retail stores. Okay, so the next time you smell, you might not even be aware that it's there, though. I was going to say, next time you smell something, know that there's a trick up there. You may not be aware of it at all. All right, and how about the last one here? Well, this is a trick. Be honest now. Okay. When you go into a newsstand and you buy a magazine, do you always, like me, take the second paper from the top? I do. I never take the first one because I figure everybody's hands have been on the True. first one, right? Did you know 92% is always taking the second paper from the top? But here's the trick. Actually, 72% put it back second to the top. So we all end up with the same crappy, filthy magazine, right? So we should definitely take from the top You then. should, yes. You know what? I've learned a lot. Spray this grass again. All right. Yeah, Martin Lindstrom, thank you so You're much. welcome. And tomorrow we'll wrap up our series with an actual look inside the brain of a shopper. Oke, ya. Oke ya. Nah, kira-kira dari video itu terasa nggak sebenarnya kita sehari-hari itu kayak begitu loh sebetulnya, tanpa kita sadari loh, ya. Itu kelihatan dari mulai contoh ya, kenapa kalau supermarket itu ya ngasih trolinya gede-gede. Coba bandingin tuh kalau ke Carrefour misalnya gitu ya. Kenapa kok trolinya yang gede-gede? Dia nggak kasih yang kecil-kecil gitu misalnya. Itu ada tujuannya sebetulnya, karena kenapa? Secara psikologis ya, customer itu kalau ngelihat masih ada space yang lebih gede, saya mesti penuhin nih trolinya gitu. Ada perasaan yang seperti itu gitu, secara psikologis, ya itu satu. Kemudian ada lagi contoh yang lain ya, ada yang namanya faktor sosial. Jadi tadi ada eksperimen ya disebutkan bahwa student ya, atau mahasiswa gitu ya diberikan percobaan diberikan uang itu $10, terus diminta untuk beli baterai. Baterainya cuma ada dua, yang paling mahal sama yang paling murah. Nah ketika tidak ada orang yang mengawasi atau nggak ada orang yang melihat di sekitar situ, itu lebih banyak memilih yang baterainya yang murah gitu. Tapi ketika kemudian eksperimennya dirubah, banyak yang ngeliatin gitu ya, banyak yang melihat gitu. Tiba-tiba jadi belinya yang lebih mahal gitu. Kenapa? Karena ada faktor sosial, gengsi gitu. Nah itu tuh, ya itu contoh-contoh kecil. Ya sama kayak kita mungkin gini, yang gampang ya lah. Kita jalan sama pacar kita lah kali gitu ya. Mau beli iPhone gitu kan? Maunya sih beli iPhone 5 itu ya. Duitnya cuma cukup untuk itu gitu. Uangnya hanya cukup itu. Cuma masa ada pacar saya nih, masa saya cuma beli iPhone 5, ini ada iPhone 6 nih baru gitu. Gengsi saya beli aja yang iPhone 6 gitu. Nah itu tekanan sosial namanya. Jadi punya pacar juga tekanan ya sebenarnya. Jadi bukan cuma fun doang, tapi tekanan juga itu sebetulnya secara tidak sadar gitu. Ya. Nah itu adalah contoh-contoh kasus perilaku konsumen namanya. Ya. Dan ilmu ini yang kita pelajari gitu. Ilmu ini yang sekarang sangat berkembang karena dengan semakin kan salah satu faktor penunjang ekonomi negara itu kan adalah indeks konsumsi ya. Jadi kalau konsumsi itu semakin tinggi, perekonomian negara itu sebenarnya semakin bagus gitu. Karena income-nya sebenarnya semakin bagus. Nah kalau ini nggak diatur, kalau ini nggak artinya overspend gitu ya dan macam-macam, itu jadinya terpuruk nanti gitu ya. Nah ini yang kita coba lihat, kita analisa gitu. Nah di sini ada beberapa, kita ambil teori lah ya, karena kita di dunia akademik kita harus selalu berangkat dari teori. Kita nggak bisa hanya pengalaman berbicara seperti ini, nggak bisa seperti itu. Jadi ini kita harus mulai dengan sesuatu yang sifatnya theoretical. Consumer behavior apa sih? Consumer behavior itu adalah studi tentang bagaimana individu, grup, organisasi itu menseleksi by use, dispose of goods, service, ideas, experience to satisfy their needs and wants. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Mungkin mahasiswa yang dari jurusan manajemen mungkin ya, yang marketing pasti mengenal lah yang namanya Kotler ya. Nah beliau ini bapaknya marketing. Kemudian guru besar saya kebetulan sama guru besar kami dengan Pak
Dr. Willy ya, Pak Ujang Sumarwan. Itu juga beliau salah satu ahli perilaku konsumen. Di sini menurut beliau perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk yang biasa setelah melakukan kegiatan dan mengevaluasinya. Nah, dari dua pendapat itu, dari dua teori, key points-nya adalah pertama, pasti ada seseorang atau ada orang lah gitu ya, individu, organisasi, melakukan sesuatu, perbuatan apa? Membeli, menggunakan, dan menghabiskan. Ya, di situ saya agak bikin bold ya, membeli. Karena kata kuncinya sebenarnya perilaku konsumen itu kan, prinsipnya itu adalah pada saat dia mau membeli. Pertimbangan-pertimbangan apa aja yang ada di dalam kepalanya customer gitu. Termasuk misalnya pilihan-pilihannya gitu ya. Termasuk mungkin salah satunya ya adalah bagaimana cara membayarnya nanti gitu misalnya. Itu ada pilihan-pilihannya. Kalau uangnya cukup, mungkin dia bayarnya cash. Kalau uangnya nggak cukup, biasanya ngapain? Hah? Kartu kredit. Ya, kartu kredit berarti itu apa tuh namanya? Utang kan, minjam gitu. Atau yang lain lah, Parents Foundation. Parents Foundation ngerti? Hah? Parents Foundation kalau nggak cukup, Pak minta tambahin dong gitu kan biasanya ya. Kalau nggak mah nambahin dong gitu ya. Nah itu salah satu ya. Oke. Nah ini adalah sebuah konsep ya yang mesti kita sama-sama pahami. Oke, sebelum kita berangkat ke yang berikutnya. Nah, terus kemudian apa hubungannya dengan retail kredit? Tadi kita udah sedikit agak nyamber tuh ke sana. Retail kredit itu kita lihat dulu pengertiannya ya. Pengertiannya adalah satu nih ya, saya cuplik aja ya dari Investopedia, itu adalah financing methods which provide loan services to retail consumer for goods and services. Retail credit facilitates lend funds to consumer wishing to purchase ya. Itu kata kuncinya adalah to purchase high ticket items but are short on capital. Nah, artinya apa? Dia mau beli tapi uangnya kurang. Jadi mesti ditambahin gitu. Ya, siapa yang mesti nambahin? Nah, inilah yang namanya konsep retail credit. Termasuk salah satunya adalah kartu kredit. Ya. Kemudian saya ambil juga dari term wiki. Saya cuplik adalah apa sih retail credit? Retail credit adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen untuk pembelian barang atau jasa. Nah, key points-nya adalah kredit ya. Jadi ada sesuatu yang diberikan, itu adalah sebuah fasilitas untuk melakukan pembelian, baik barang maupun jasa. Ya. Nah, hubungannya dengan yang tadi, dengan consumer behavior adalah, sekali lagi, ada sebuah keinginan kan, kita sebagai makhluk sosial itu mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu gitu. Ada yang duitnya cukup atau uangnya cukup, ada yang enggak. Nah, disinilah muncul yang namanya peranan retail kredit gitu. Bagaimana sebagai sebuah bisnis atau sebuah konsep, retail kredit itu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Ya. Nah, di situ kita akan masuk lebih dalam. Ya. Nah, kita coba lihat di sini consumer buying process. Pada saat seorang customer akan melakukan pembelian, ada 5 step ya. Yang terakhir itu sebetulnya bukan pembelian, yang terakhir itu adalah evaluasi ya. Yang pertama adalah problem recognition. Nah, problem recognition ini misalnya macam-macam ya untuk semua orang. Itu standarnya bisa beda-beda. Ada orang yang merasa bahwa punya iPhone 5 itu udah cukup. Ya, artinya dia tidak melihat itu ada problem. Tapi kalau punya iPhone 5, cuman saya belum punya Samsung misalnya gitu, ya. Perasaan nggak enak gitu ya. Kayaknya teman saya semua pakai Samsung, saya cuma iPhone 5 doangan. Kurang saya mau beli lagi gitu misalnya. Ada perasaan yang kayak gitu. Dan nggak sedikit ya. Jadi by the way, jangan merasa aneh kalau kayak begitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Termasuk saya kadang-kadang suka begitu. Tapi saya mensiasatinya, kalau saya udah beli iPhone 5, istri saya minta beli Samsung. Jadi kalau udah bosan kita tukeran gitu. Caranya begitu biar ngirit maksudnya ya. Kalau enggak kita nanti semuanya kita beli gitu, kita borong. Oke, itu satu. Nah, ada juga yang merasa bahwa problem itu muncul ketika dia melihat adanya sebuah kebutuhan. Nah, lebih kepada kebutuhan. Yang tadi lebih mungkin gengsi gitu ya. Yang satu lagi kebutuhan. Saya merasa bahwa kalau pakai iPhone 5 gitu ya kurang cepet nih kayaknya internetnya atau misalnya iPhone itu kalau lagi foto gitu ya gambarnya kurang bagus. Samsung itu lebih bagus ya kalau ngambil foto by the way ya. Itu dia pakai AMOLED nih. Saya baru beli kemarin tuh. Dan bagus banget, clean gitu, bagus. Bukan saya ngiklanin Samsung, tapi saya udah banding-bandingin. Kayaknya kalau kita doyan ambil-ambil atau suka foto-foto gitu ya, itu saya rasa Samsung lebih bagus. Ya, itu saya sering fotoin anak-anak saya soalnya gitu kalau lagi pada main. Saya banding-bandingin. Nah, saya pikir walaupun saya udah punya iPhone, akhirnya saya beli Samsung. Kenapa? Because I need that. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya problem recognition.
Problem recognition, again, sekali lagi, tidak harus juga dari internal, bisa juga dari eksternal ya. Yang tadi saya sudah sebutkan itu bisa jadi karena misalnya gengsi itu bisa. Bisa jadi juga karena mau bantu orang itu pun juga bisa. Ya, misalnya saya mau tolongin teman saya atau apa. Tapi intinya adalah kita harus tahu dulu problem recognition. Kemudian information search, kita cari kan untuk beli itu di mana aja kita mau beli barang-barangnya. Misalnya, oh kalau mau beli mobil ya, misalnya saya mau beli mobil, misalnya mau beli Toyota Harrier gitu, adanya di dealer mana-mana aja gitu ya, dibanding-bandingin. Dealer Jakarta sama Bandung misalnya gitu, murahan di mana gitu, jangan-jangan Bandung lebih murah gitu misalnya. Nah itu kita mulai banding-bandingin tuh information search. Kemudian mulai dicari evaluation of alternatif yang berikutnya. Oke, alternatifnya kalau saya beli di Jakarta di dealer yang ini, saya bisa beli pakai cash, bisa pakai kredit. Kalau pakai cash, saya mesti siapin uang lebih banyak, uangnya harus ready. Kalau pakai kredit, saya cukup cuman siapin down payment-nya saja. Kemudian sisanya saya bisa apply ke bank misalnya gitu, ya. Dan dengan harapan tentunya di approve ya. Karena begitu kita apply ke bank belum tentu di approve juga, itu juga ada resiko di situ. Ya kalau misalnya kita ternyata belum punya income, artinya kita belum bisa atau belum bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa membayar kembali gitu. Nah, di situ nanti ada assessment ya. Kemudian purchase decision. Nah, dengan berbagai macam opsi yang tadi sudah di-share, akhirnya kan sampaikan pada sebuah decision. Ini dengan pilihan-pilihan ini akhirnya saya mau beli apa ya? Oke. Misalnya customer merasa bahwa oke, saya nggak mau beli di luar kota, saya beli misalnya tinggal di Jakarta, saya beli di Jakarta. Terus yang deket rumah aja dealernya. Ya, terus saya beli, uang saya cuma ada misalnya harga 200 juta, ternyata uang saya cuma ada 100 juta atau hanya ada 100 juta. Oke, kalau gitu saya beli kredit aja deh. Ya, kita beli kredit pemilikan mobil KPM. Oke, jadi kita masuk aplikasi ke bank. Kemudian kita tunggu dia approve atau di reject. Ya, setelah dia approve, baru mobilnya bisa dibeli. Nah, nanti di situ post purchase behavior, dianalisa lagi setelah beli, kira-kira satisfied atau tidak. Nah, kalau customer satisfied ini sangat penting ya untuk company, post purchase itu adalah untuk feedback. Karena sepanjang proses membeli itu, kalau misalnya ternyata ada stage of unhappiness, itu jadi service issue. Dan itu bisa menjadi satu hal yang perlu di-improve, ya, feedback dari customer. Oke, nah dari proses ini, ya, kita fokusnya di sini ya, purchase decision. Ya, pada saat dia mau membeli, seorang customer, apa aja yang dipertimbangkan. Ya, tadi udah kita share ya. Nah, di sini hubungannya dengan retail kredit nih jadinya nih mulai masuk. Ya, pada saat dia mau membeli nih, kayak kita ke supermarket lah ya. Nih ibu-ibu kan bisa bayar pakai cash gitu kan. Kalau pas lagi banyak gitu duitnya ya, habis gajian mungkin nggak perlu kartu kredit, nggak laku tuh kalau habis gajian biasanya. Semua bayarnya cash gitu, ya. Tapi bisa juga nih pakai kredit bayarnya. Jadi begitu di kasir bayar pakai kredit, gesek pakai misalnya contoh kartu kredit apa yang biasanya, yang teman-teman atau biasanya apa yang ada di kepala? Kalau kartu kredit gitu apa kira-kira? Di sini apa? BCA? Apa coba? Ini termasuk buat research juga sih. Kira-kira kalau di kalangan mahasiswa tuh kartu kredit tuh apa sih yang paling nempel di kepalanya gitu? BCA? Apa lagi? Mandiri ya? Oke, ada lagi nggak? Yang multinasional ada nggak kira-kira? HSBC, oke. Apa lagi? Oke, dulu ya kira-kira 10 tahun yang lalu, percaya nggak kalau Citibank itu adalah kartu kredit yang brandnya paling strong. At least zaman saya masih mahasiswa paling nggak, 10-15 tahun yang lalu lah gitu. Ya, itu sangat terkenal sekali. Sekarang tiba-tiba brandingnya menurun. Saya nggak dengar tuh tadi ada yang ngomong Citibank, adanya HSBC gitu, BCA, Mandiri, itu secara nggak sadar ya, unconsciously itu namanya brandnya udah mulai menurun kalau kayak begitu. At least di kalangan mahasiswa lah. Ya, mungkin kalau di kalangan yang lain, misalnya di kalangan yang orang-orang pekerja, mungkin masih ada. Tapi di kalangan mahasiswa mungkin sudah tidak terlalu, brandnya tidak terlalu kuat gitu. Ya, nah itu contoh lagi ya, bagaimana kita mesti memaintain tuh, yang namanya post purchase itu tadi gitu. Yang terakhir, bisa juga sih kita beli barang pakai barter. Tapi sekarang udah nggak zaman kayak begitu ya, kecuali kamu masih mungkin agak kesulitan seret gitu, jadi nggak punya uangnya itu nggak ada gitu bentuknya gitu. Misalnya contoh kita mau
mau beli kambing, kita tuker, kita punya 10 ayam gitu. Oke, saya kasih 10 ayam dapat 1 kambing gitu misalnya. Itu barter namanya kalau kayak gitu. Nah, ini sih udah nggak common lah yang seperti itu. Jadi yang paling common apa? Yang cash atau yang kredit. Ya, ini pada saat kita mau purchase atau buying. Oke. Nah, fokus kita karena kita hubungannya dengan retail kredit, maka kita akan fokus ke yang ini ya. Yang kredit, ya. Oke, kita akan fokus ke sini. Nah, karena kita mau fokus ke situ, sedikit saya share dulu ya. Tadi kan kalau kita mau bayar bisa pakai kredit juga ya. Saya mau share nih yang paling gampang kan sebenarnya produk kredit itu kan kartu kredit. Nah, saya share sedikit mengenai produk kartu kredit itu apa sih sebenarnya gitu ya. Mau Mas diklik dulu. In the 6 decades since the introduction of the Diners Club and First American Express cards, plastic has made its way into millions of Americans' wallets. In the United States, there are about 1 billion cards out in the marketplace. Plastic card manufacturer Versatile Card Technology has been in business since 1986. At this plant in New Jersey, blank sheets of plastic are turned into credit cards for banks and corporations. Chief Operating Officer Merrill Martin. What we're manufacturing is truly a plastic currency. From the magnetic stripe that stores information to the hologram and signature panel that ensures security, each feature serves a function, even the design of the card. The bank's advertisement is on that card, so they want it to be prominent. They want that card to be at the top of the wallet. As payment apps and other new technologies enter the market, is the plastic card about to become a thing of the past? Philip Filiu is the managing partner of Filiu Partners, a payments consulting firm in New York. He says it's what the card represents that's so valuable. What we're really seeing in the card business is the 16-digit Visa and MasterCard account growing all over the world. That account links consumers, merchants, and banks to a global network. What Visa and MasterCard have built is really analogous to what the internet is, right? Whether you think of the internet as computers linked all over the world, this global infrastructure, it's the same thing in the card world. Phil Yu says the next big change consumers will see are smart chip cards, which are already the standard in Europe. What Visa and MasterCard have both done is they've mandated EMV in all parts of the world, and we're going to see it happen. It's an important initiative to reduce fraud. This new technology will give the traditional card many more uses than we see today. So although the card may slowly become obsolete in its present form, the EMV technology may cause a resurgence or a rebirth of the card. Beyond that, Phil Yu says, don't be so quick to write off plastic. Plastic's dirt cheap, and it works. It's not broken. Will plastic go away overnight? No way. Dana Kochnauer for creditcards.com. Oke ya. Nah, itu sedikit video mengenai kartu kredit ya, bagaimana kartu kredit itu dibuat. Jadi nggak sembarangan tuh bikin kartu kredit tiba-tiba jadi gitu, enggak. Dia ada prosesnya ya. Prosesnya juga tingkat security-nya tinggi. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan transaksi keuangan. Kalau tingkat security-nya rendah, nanti siapa yang transaksi tiba-tiba didinai gitu kan. Saya nggak pernah pakai kartu kreditnya kok, tiba-tiba saya akhir bulan ditagih ada tagihan kartu kredit ini gitu. Ternyata yang pakai anaknya misalnya gitu. Nah itu jangan ada yang pernah ngerjain kayak gitu lagi. Hah? Ya jangan ya. Jadi kalau mau punya kartu kredit, sebenarnya kalau papa atau mamanya udah punya ya bisa dapat supplementary card sih namanya gitu ya. Supplementary card itu jadi kredit limitnya tetap overall sama gitu dengan yang ownernya, dalam hal ini mungkin papanya gitu ya mungkin. Nah, kita sebagai anaknya cuma ngikut aja gitu. Dulu saya waktu masih mahasiswa terus saya masih ya belum bisa cari duit lah gitu. Jadi dikasih tuh yang namanya supplementary card. Nah, tuh papa saya, nih kasih ini kamu buat jajan tapi nggak boleh lebih dari 1,5 juta sebulan misalnya gitu. Nah, itu boleh kayak begitu. Jadi kita swipe, tagihannya tetap ke Parents Foundation. Jadi papa yang bayar gitu. Kita yang pakai tapi. Ya, dulu kayak begitu. Nah, credit card itu apa sih? Nih, credit card itu adalah payment card ya, issued to users
as a system of payment. Jadi dia sebuah sistem payment, sistem pembayaran ya. Oke, kartu kredit itu sistem pembayaran. Dan ini kalau di Bank Indonesia diatur, ada direktorat khusus, ada direkturnya, direktur sistem pembayaran namanya. Oke, jadi bukan dia cuman sebuah apa ya, divisi kecil gitu, enggak, dia divisi besar kalau di Bank Indonesia itu. Mengingat ya sekarang juga kalau diperhatikan orang itu kan sekarang cenderung berubah ya, bergerak. Kalau di Singapura bayar pakai cash itu udah gak jarang kan, semua udah pakai kartu. Pasti rata-rata pernah lah ke Singapura ya. Itu kelihatan di situ pakai cash jarang. Semua kalau ke MRT tinggal tap doangan. Kalau ke apa namanya public transport ya, naik bus juga tinggal tap aja pakai kartu semua, udah diisi dalamnya. Bahkan sekarang Bank CIMB Niaga misalnya contoh, itu udah keluar namanya produk rekening ponsel namanya kan gitu ya. Nah itu semua sekarang society itu sudah mulai bergerak menuju ke cashless society. Nah itu diatur kalau di Bank Indonesia tuh namanya di divisi atau direktorat sistem pembayaran namanya. Oke. Nah, yang kedua, it allows the cardholder to pay for goods and services based on the holder's promise to pay for them. Artinya, yang punya kartu kredit itu boleh pakai kartu kreditnya, dipakai, digesek gitu. Tapi nanti akhir bulan dibayar dong, gitu. Jangan lupa. Ya. Terus yang ketiga, issuer of the card creates a revolving accounts. Nah, revolving accounts itu terhadap line of credit to the consumer. Oke, revolving accounts itu apa? Gini, kalau kita di bank itu ya, kalau kita mau pinjam uang, itu ada yang dua tipe lah paling nggak ya, yang gampang ya. Misalnya kita pinjam uang misalnya 10 juta gitu. Ada yang langsung dikasih 10 juta, terus kemudian kita cicil tiap bulan, kita bayar sampai 10 jutanya lunas. Nah, kalau yang revolving itu sama, kita dikasih misalnya kredit limit nih 10 juta. Kita pakai 10 juta, terus kita bayar lagi minimum payment misalnya 1 juta gitu ya. Nah, besok bulan depannya kita tetap masih bisa pakai lagi, nggak perlu apa namanya nunggu lagi gitu. Kita bisa pakai lagi, bisa gesek lagi, sesuai dengan limit yang masih tersedia. Itu bedanya yang revolving dan non revolving. Kartunya ya ada chargesnya dong gitu kan, ya pasti ada jasanya, uang jasa yang mesti dibayar ke banknya gitu. Jadi kalau kamu pakai, kamu pasti di-charge gitu. Kemudian ada record transaction, ini yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Transaksi kita itu dicatat, gitu kan? Dicatat kita belanja di mana-mana aja. Nah kalau kita disiplin sebenarnya kelihatan tuh patternnya di situ. Oh kita belanja kalau awal minggu nih biasanya di sini, kalau tengah-tengah minggu belanja di sini. Saya kalau makan di kafenya yang ini kelihatan semua. Itu bagian dari consumer behavior, perilaku konsumen. Ya, kita mungkin nggak sadar, ya kita nggak sadar, tapi bank sadar. Bank sadar gitu. Kenapa? Karena perilakunya nasabahnya itu bisa dibikin segmentasi gitu. Oh ini yang suka makan di kafe, ini yang ini segmennya anak muda, umurnya sekian gitu ya. Misalnya rumahnya di daerah sini, ini suka nih dia belanja di kafe yang sebelah sini. Oke kita bikin program yuk di kafe yang itu gitu misalnya. Kalau pakai kartu kredit ini bisa diskon sekian. Nah makin banyak nanti kan yang makan di kafe itu gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Fees for cash membership, ini sama ya, ini bagian dari servisnya bank. Tiap tahun ada annual fees. Jadi untuk memaintain, ini bagaimana bank mencari profitnya adalah harus ada membership fees-nya. Bayar ya tiap tahun. Kemudian interest on credit balance. Nah, tadi kalau kita pakai kartu kredit, dikasih limit 10 juta, kita pakai misalnya 8 juta. Terus ternyata kita cuma bisa bayar 10% ya, minimum payment itu 10% ya. Jadi kita bayar misalnya 800 ribu. Nah, bank akan mengenakan interest terhadap yang sisanya. Jadi dari 8 juta dikurangin 800 ribu, 7 juta 200 itu akan dikenakan bunga namanya. Dikenakan interest. Nah, jadi ya apa namanya kalau kita nggak mau kena interest ya bayar aja full. Kita pakai 8 juta ya kita bayar lagi 8 juta akhir bulan gitu. Tapi kalau ternyata kita lagi tipis nih gitu misalnya nggak punya duit gitu buat bayar gitu. Nggak apa-apa bayar aja minimum payment 800 ribu, tapi konsekuensinya yang sisanya itu kena bunga, ya bunganya lumayan gede ya 3% tiap bulan. Jadi kalau misalnya kita nggak bayar tuh tadi ya 7 kali 3 berapa tuh? Kurang lebih sekitar 200 ribu tuh ya kita kena bunga tuh kalau kita nggak bayar full gitu. Ya untung buat bank sih gitu ya, banknya juga jadi sehat gitu. Ya termasuk kalau saya sih lebih seneng ya customer yang kayak begitu, maksudnya jangan bayar full gitu loh. Karena kalau nggak nanti gajiannya dari mana kita gitu kan, susah kan ya nggak? Ya. Oke. Kemudian ada rewards point ya. Kita sama-sama tahu ada rewards point. Tadi yang saya sudah sempat jelaskan juga kenapa saya suka pakai Citibank karena ada rewards point-nya. Di situ
rewardnya bisa di burn, jadi bisa ditukerin, bisa ditukar terhadap produk-produk apapun itu ya. Ya, bisa buat free bensin gitu misalnya. Dan yang terakhir adalah co-branding. Ya. Jadi kartu kredit itu nggak juga cuman sekedar dikeluarkan oleh satu bank, tapi juga bisa co-branding. Contoh co-branding apa coba kartu kredit? Kira-kira bagian sini ada nggak kartu kredit yang co-branding, apa sih contohnya? Apa? Enggak usah malu, santai aja. Kita cuma satu ruangan kok. Kalau malu juga satu ruangan doang. Ya. Contoh, pernah dengar kartu kredit Mega Carrefour nggak? Nah, itu namanya co-branding ya. Yang ngeluarin tuh Bank Mega sebenarnya kartu kreditnya kan. Tapi dia pakai brandnya apa? Carrefour. Itu namanya co-branding. Ya. Kenapa kok Bank memilih pakai co-branding? Kenapa nggak pakai brandnya sendiri aja sih? Kan rugi dong kalau kayak gitu. Kenapa coba kira-kira? Kira-kira aja, make sense aja gitu. Kenapa kok dia mau co-branding sih, kerjasama gitu? Orang bisa kok nerbitin sendiri gitu kan misalnya. Oke, bagus. Ada penawaran tertentu, ada program tertentu yang bisa di trade off, ya. Mungkin kalau Mega jalan sendiri, dia bisa jadi ya cari customer-nya susah. Tapi karena dia kerjasama dengan Carrefour, customer base-nya Carrefour kan juga banyak gitu kan. Jadi dia nggak susah-susah tuh jualan kartu kreditnya. Udah jualan aja ke customer-nya Carrefour, jauh lebih cepat growth-nya. Satu. Terus kemudian juga program-program khusus. Kebetulan Mega sama Carrefour pemiliknya kan sama kan? Pemiliknya sama-sama para grup ya. Jadi sama kayak begitu. Ya. Jadi itu ini beberapa features dari kartu kredit ya yang sebenarnya ada di dalam selembar kartu itulah gitu sebetulnya. Dan kemampuannya sangat powerful. Lihat tuh ada segini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya, kemampuan dia di satu kartu kredit itu. Oke? Nah, tentu saja gitu ya, karena kita mau jualan kan, nah di dalam bisnis itu ya harus ada yang namanya acquisition atau hunter ya. Jadi kita mesti dapetin customer kan, customer baru. Kalau kita kayak misalnya petani lah gitu. Petani itu kalau dia mau bercocok tanam kan pertama dia mesti cari ininya dulu kan, cari lahannya dulu. Nah sama, kartu kredit juga gitu. Kalau customer yang baru nih dicari, diakuisisi dulu misalnya. Yang belum pernah punya kartu kreditnya kita gitu ya, itu dicari melalui macam-macam jalurnya. Ada yang lewat cross sell ya. Ini cross sell maksudnya gini ya, ada produk misalnya gini. Kan bank kan punya produknya nggak cuma kartu kredit ya. Bank itu bisa punya produk asuransi atau punya tabungan gitu. Nah, customer yang udah punya tabungan di bank tersebut ditawarin juga kartu kredit, itu namanya cross sell. Ya. Oke. Kemudian kita bisa open new area. Tadinya konsentrasinya misalnya di Jakarta. Sekarang kita open ke daerah-daerah yang belum pernah dijamah lah gitu, misalnya belum di tap. Kemudian open new segmen. Ada segmen baru. Segmen yang misalnya contoh nih ya. Kita mau jualan kartu kredit untuk komunitas bikers misalnya gitu. Atau komunitas Harley Davidson misalnya gitu. Ya, itu namanya open new segment kayak begitu. Khusus kartu kreditnya itu ada brandnya. Kayak misalnya kayak BNI ya, misalnya BNI itu kan dia punya tuh kartu kredit untuk misalnya alumni universitas apa gitu ya. Mungkin ITHB bisa dicoba juga oleh Pak Willy ya. Bisa punya gitu khusus kartu kredit apa gitu nanti. Dia sama-sama UOB boleh juga tuh Pak. Ya. Oke, nah execution itu melalui namanya direct sales, telemarketing, member get member. Jadi di level pada saat jualannya itu kita bisa lewat direct sales. Direct sales itu apa sih? Yaitu yang biasanya kalau misalnya kita ke mall kemana ditawarin itu kan, ditawarin aplikasi gitu kan, Mas apply kartu kredit ini misalnya gitu. Ini cuma butuh KTP doang misalnya gitu. Nah itu contohnya tuh salah satunya. Kalau telemarketing itu yang diteleponin biasanya. Kita ditelepon, di SMS gitu ya. Nah itu itu bagian dari telemarketing. Oke. Yang member get member tuh gini. Misalnya saya punya kartu kredit Citibank. Saya suka sama Citibank. Saya rekomendasiin teman saya ke Citibank. Hey, ini teman saya nasabah Citibank. Saya rekomendasiin nih teman saya, tolong dia approve juga. Nah itu namanya member get member. Biasanya kalau memang kita kredibel, ya kalau kita kredibel itu biasanya langsung dia approve gitu. Kalau misalnya pembayaran kita sama Citibanknya bagus gitu ya, kita nasabah yang udah lama, kalau kita merekomendasikan itu dia approve biasanya gitu. Itu namanya member get member. Itu hubungannya nanti dengan konsep yang namanya loyalitas ya. Kita akan nyamber ke sana nanti, nyambungnya ke situ. Nah, yang kedua, cara untuk mengembangkan bisnisnya selain tadi mengakuisisi customer baru, itu adalah farmer. Farmer itu kita udah mulai bercocok tanam nih gitu.
Jadi customer yang udah ada di dalam bank itu mesti dikembangkan gitu kan. Yang tadinya kredit limitnya hanya misalnya 10 juta, gimana caranya supaya dia bisa kredit limitnya jadi 20 juta. Gimana caranya yang tadinya pemakaiannya hanya 2 juta, jadinya pemakaiannya jadi 4 juta, jadi 5 juta, jadi 10 juta. Nah itu yang namanya kita sebut farmer. Ya, karena udah di dalam bank. Jadi menjadi sebuah portofolio. Itu mesti dikembangkan. Ya, dikembangkan sehingga customer tersebut ya merasa lebih happy kan, karena hubungannya dengan bank baik. Dia merasa dengan transaksi yang sering dia gunakan, bank itu mengapresiasi gitu. Dengan misalnya memberikan rewards point, dengan memberikan voucher misalnya gitu. Nah, ini yang namanya farmer. Ya, caranya macam-macam di sini ya. Ya. Bisa ada pre-approve, additional credit limit. Nih, 0% installment program. Ini yang paling sering ya. Jadi kalau misalnya kita beli kartu kredit ya, beli handphone, kita pakai kartu kredit bisa 0% installment program ya. Udah ada yang pernah coba belum 0% kayak gitu? Ada dong mestinya ya, masa nggak coba? Udah pernah coba? Itu jauh lebih murah, bayangin ya, daripada bayar cash di depan, mendingan kita gesek, dicicil 0%. Itu jauh lebih menguntungkan. Gitu. Ketimbang kita bayar cash di depan, itu namanya opportunity, ada opportunity, duitnya bisa kita pakai dulu lah gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya minta uang sama papa 5 juta misalnya gitu ya, daripada kita pakai 5 juta, pinjam kartu kredit siapa gitu, gesek, ntar bayar tiap bulan gitu. Jadi sisanya kita pakai dulu gitu. Nggak bener ya kayak gitu. Oke? Nah, kita bikin segmentasi nih. Ya. Tentu kan tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Bank itu kan maunya apa tadi? Low risk, high return kan. Nah, dari dua pendapat itu, dari dua variabel itu, ada 4 nih, ada 4 kotak sebetulnya. Kotaknya adalah yang ini, tuh. Kita bagi. Bank kan maunya yang mana? Yang ini kan, kita maunya yang grow dong, ya enggak? Yang low risk, ya. Risk ini risk yang ini ya, yang sebelah sini ya berarti. Terus sama yang high return. Nah, ini kan kotaknya, kita maunya grow, gitu. Kalau yang 2 ini kan normal lah, high risk, high return. Ya, high risk, high return kan kotaknya yang ini kan, maintain. Wajar gitu ya. Ada juga low risk, low return. Ya berarti maintain juga. Yang paling bank nggak mau yang mana? High risk, low return. Maksudnya apa sih high risk, low return? Contoh, kita kasih, ada segmen customer, kita kasih kredit limitnya 100 juta. Ya, high risk kan sebenarnya kan, 100 juta. Terus banyak yang nggak bayar. Artinya apa tuh? Returnnya low berarti kan? Nah itu yang bank nggak mau. Bank maunya yang kayak gimana? Kalau bisa nih ya, ngasih risknya jangan tinggi-tinggi, limitnya 20 juta aja, tapi orangnya bayar terus gitu misalnya. Nah itu yang bank mau cari, itu yang mesti digedein portofolio. Nah ini yang bagian dari, tadi saya bilang farmer. Farmer itu kerjanya adalah begini, dia mensegmentasi. Ya, dia mengembangkan gitu. Ini customernya masuk di kategori yang mana gitu. Jadi dikembangkan dari situ. Oke? Nah, tentu saja di sini yang bank kan maunya grow yang ini kan, customer yang high return tapi low risk. Customer jenis apa tuh yang high return tapi low risk gitu? Udah high return kita maunya tinggi, dapat untungnya tapi resikonya kecil. Nah, dari hasil analisa gitu ya, research dan juga dari historical performance data yang kita miliki, customer yang berada di dalam kotak ini yang mesti kita grow itu high risk, low risk, high return, itu adalah customer yang loyal. Ya. Customer loyal itu apa sih? Nah, ini pengertiannya. Oke, pertama, menurut Smigin dan Kerrigan 2001, loyal itu adalah a feeling of commitment, commit. Sama kayak suami istri gitu ya. Kalau loyal itu ada feeling commit gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Kalau pacaran juga sama kayak gitu ya. Loyal itu kan feeling of committed. Saya nggak mau dong. Saya jalan-jalan sama dia, commit dong saya gitu kan. Sama. Ya. Result in repeat purchase. Ya, result in repeat purchase. Artinya apa? Customer yang disebut loyal itu adalah customer yang berulang-ulang membeli produk yang sama. Sama kalau lagi pacaran, kalau kita bilang loyal, ya pacarannya sama pacar yang sama terus kan, repeat itu aja terus yang diapelin gitu. Kalau minggu ini ngapel yang si A, besok ngapel yang si B, itu loyal apa enggak sebenarnya? Ya enggak lah, itu berarti hancur lah sebenarnya kayak gitu. Ya nggak boleh. Oke, itu berarti tidak loyal, contohnya gitu ya. Nah, satu lagi, ada lagi nih pendapat Fisher, stay with the same service provider. Jadi sama nih. Yang disebut loyal adalah ya dia setia dengan satu
satu service provider atau provider yang jadi favoritnya dia. Kemudian take out new products with the bank. Artinya gini, kalau misalnya tadi ya, contoh, dia punya tabungan di satu bank, misalnya Citibank. Karena dia loyal, oh saya mau juga punya kartu kredit Citibank. Nah, itu loyal sama Citibank namanya, gitu. Ya. Yang ketiga, recommend the bank service. Nah, kalau tadi fokusnya kan kita pada kuantitasnya ya, kita repeat segala macam gitu. Yang ini recommend. Jadi lebih daripada itu. Misalnya contoh, kalau kita tadi ya balik lagi contoh yang gampang nih, pacaran gitu ya misalnya. Kita selain sering ngapelin pacar kita, yang disebut dengan loyal itu adalah begini juga. Pacar saya itu ganteng loh, pacar saya itu pinter, kita merekomendasikan, mengiklankan gitu loh. Nah, itu juga bagian dari loyalty sebenarnya. Lo kalau nggak loyal ngapain dipuji-puji, bener nggak? Ya kan? Ngapain diangkat brandnya gitu? Itu yang disebut dengan loyalty. Ya, kalau kita nyebutin sesuatu yang baik, itu artinya loyal gitu. Ya, oke. Nah, terus apa sih hubungannya? Tadi kan kita ngomong mengenai high risk, high return, low risk kan gitu. Hubungannya dengan profitability nih. Loyalty dengan profitability ini hubungannya apa? Nih, Duncan Elliott sama Kish tahun 2000, dia udah bilang, any organization with loyal customer has considerable competitive advantage. Termasuk penelitian saya sendiri tahun 2012, loyalty itu significantly influence revenue, credit loss, dan profitability. Ya, dulu waktu saya bikin disertasi untuk program doktor, untuk lulus itu dulu, salah satunya adalah saya menganalisa hal ini. Jadi customer yang loyal itu terbukti dia memberikan revenue yang lebih tinggi, credit loss yang lebih rendah, dan menghasilkan profitability yang lebih tinggi. Ya, dan itu lumayan lama ya, ngerjainnya 2 tahun ya, akhirnya lulus juga gitu waktu itu ya. Untuk buktiin ya, itu sebagai bukti bahwa karena kita kan mesti nemuin teori ya. Kalau kita lagi di program dokter itu kita mesti nemuin teori, dan teori itu ketemu gitu. Khususnya di bidang kartu kredit lah paling nggak. Oke? Nah, setelah kita tahu loyal kan, nah loyalty juga kita mesti segmen lagi. Jadi nggak berhenti cuman oh ya habis itu diapain? Di segmen lagi. Kenapa? Karena kita mesti tahu nih, kita mesti bagi 2. Loyalty itu ada yang tadi behavioral, ada yang satunya lagi ada attitude. Behavioral itu yang lebih ke arah kuantitas. Ya, jadi kuantitas misalnya beli repeat purchase, beli yang sama produknya setiap saat seperti itu ya. Kemudian juga dia datang ke tempat yang sama, misalnya kalau dia suka sama satu supermarket datang ke tempat yang sama, itu disebut dengan loyal. Kalau yang attitude itu yang tadi, yang kedua, yang juga merekomendasikan gitu. Ya, jadi nggak hanya cuma sekedar beli lagi berulang-ulang gitu. Misalnya kalau mau beli air minum ya Aqua misalnya gitu ya. Aqua kita beli ulang-ulang kan yang galon itu kan. Nah, nggak cuma ngomong membeli Aqua itu berulang-ulang, tapi juga merekomendasikan, Aqua itu bagus loh, airnya bersih, saya rekomendasi lo Aqua gitu. Nah, itu bagian juga seperti itu. Kita bagi, yang satu behavioral, yang satu attitude. Kalau kita bagi dengan 2 variabel ini, ada 4 ya. Yang paling bagus adalah selain dia repeat purchase, dia juga merekomendasikan. Jadi yang true loyalty, yang ini. Ya. Jadi true loyalty, orangnya benar-benar loyal memang. Udah sering beli, dia juga merekomendasikan produknya gitu. Kemudian yang ini yang tengah-tengah ya, dia low attitude tapi high behavior. Artinya apa? Ini spurious loyalty. High behavior tuh gini, jadi dia beli berulang-ulang. Misalnya contoh ya. Contoh nih yang kasus spurious loyalty itu begini. Ada seseorang yang selalu beli barang di supermarket yang dekat rumahnya. Padahal sebenarnya barangnya itu dia nggak suka gitu. Tapi karena yang ada di dekat rumahnya cuma supermarket itu, jadi dia beli aja di situ. Padahal dia nggak suka gitu sebetulnya. Cuma nggak punya pilihan, saya orang dekat rumah cuma ada yang itu doang, ya udah. Saya beli yang itu aja. Seakan-akan loyal, tapi padahal tidak loyal sebetulnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan spurious loyalty. Kalau yang satu lagi ini latent loyalty. Latent loyalty adalah high attitude, satu lagi tapi dia low behavior. Jadi gini, dia belinya jarang, tapi dia sering puji-puji tuh, ya. Dia sering rekomendasiin. Apa sih contohnya rekomendasi? Misalnya gini, saya tuh suka banget ya sama tas yang namanya Louis Vuitton. Saya rekomendasiin itu tasnya luar biasa, tapi saya punya kendala, saya nggak punya duit buat belinya. Nah, itu namanya apa? Latent loyalty. Jadi kita suka, kita mau rekomendasiin itu produk, tapi kita punya kendala nih, kita nggak bisa beli sering-sering gitu. Kenapa? Karena punya constraint duit gitu, itu nggak punya gitu, ya. Nah, itu yang kita ada di sini, laten. Nah, yang ini mesti kita tarik menjadi true loyalty. Artinya apa? Supaya, ini kan attitude-nya udah bener kan? Udah direkomendasiin. Tapi low behavior.
kalau jadi Louis Vuitton, ini adalah customer di mana kalau kita jual, kita kasih diskon yang agak gedean. Langsung dia berubah nih, dia pindah ke sini. Set, pindah ke True Loyalty. Itu kita bisa main di harga. Kalau yang bawah, dia udah beli berulang-ulang. Tapi sebenarnya dia nggak rekomendasiin. Terus jadi mesti diapain nih customer ini? Mesti di research ya. Kualitasnya. Kompetitornya siapa? Kita mesti analisa. Kenapa dia lebih suka kompetitornya, padahal yang paling sering dibeli produknya kita misalnya gitu. Apa yang kompetitor punya yang kita nggak punya. Jadi dia bisa pindah nih dari sini, dia naik True Loyalty gitu. Nah ini adalah segmentasi. Ya, supaya kita tahu strategi mana yang mesti kita tuju. Oke? Nah, salah satu approach ya, ini mungkin untuk teman-teman yang sedikit suka sama statistik ya. Jadi kalau kita mau tahu customer itu tingkat loyalitasnya atau tingkat responsifnya lah terhadap produk kita bisa bagi melalui konsep ini namanya recency, frequency, and monetary. Ini untuk teman-teman yang di finance ya, mahasiswa yang di finance atau accounting ya, itu atau teman yang di marketing juga ya termasuk. Ini konsep ini sangat bagus sekali ya. Kita melihat customer itu dari 3 hal. Recency itu adalah how long ago the customer last made a purchase. Jadi kita mesti lihat seberapa jauh, ya, seberapa lama customer itu have a purchase sama kita. Customer yang membeli produk kita seminggu yang lalu dibandingkan dengan customer yang membeli produk kita 1 tahun yang lalu, kita bisa lihat dong tingkat responsif atau loyalty-nya tuh jelas yang lebih dekat dong, yang terkini gitu lah. Ya, itu satu. Kita bisa bikin skor dari situ gitu. Ya. Kemudian kita lihat frekuensi yang kedua. Misalnya pakai kartu kredit. Customer yang lebih sering swipe kartu kredit, misalnya dalam 1 bulan 10 kali, dengan customer yang cuma 1 kali swipe kartu kredit dalam sebulan, otomatis dong, yang 10 kali lebih loyal dong, ketahuan, ya nggak? Lebih kelihatan di situ, ya. Dan yang terakhir adalah monetary. Customer yang biasa swipe kartu kredit cuma 100.000, 200.000 dibandingkan yang sering begitu swipe 2 juta, 3 juta gitu misalnya, jauh dong lebih loyal yang monetary ya, yang monetary-nya lebih tinggi. Dari 3 kombinasi ini, kalau kita bikin 3 dimensi lah gitu ya. Nah kotak yang ini nih, yang kuning yang belakang ini adalah cream of the cream. Artinya customer yang terkini, terus kemudian frekuensinya paling tinggi, ya, dan juga transaksional. Jadi transaksionalnya dengan kita dari segi monetary itu sudah cukup lebih tinggi. Ini adalah customer yang mesti kita tap. Nih, yang ini, yang kuning ini. Ya, fokus di situ. Kita nggak perlu fokus sama yang lain-lain ya. Kenapa? Karena mungkin customer-customer ini masuk kategori-kategori yang low return itu tadi yang saya bilang. High risk tapi dia low return. Sementara yang sudah masuk di dalam 3 ini, yang kuning ini nih, nah dia masuk yang kategori yang cream of the cream. Kalau kita fokus dengan yang itu aja, maka profitability-nya menjadi bagus sekali. Ya. Oke, di sini ada sedikit saya mau sharing mengenai scoring ya. Sebenarnya sih ini nggak kalau masih mungkin buat mahasiswa masih agak awam ya. Tapi prinsipnya begini, di dalam bank itu karena kita kan customer banyak ya, itu bank selalu membuat scoring ya, scoring. Jadi customer yang paling worth sama customer yang nggak worth. Itu kelihatan dari cara dia spendingnya gitu ya. Misalnya dari tempat tinggalnya pun itu bisa ada scoringnya. Yang tempat tinggal misalnya rumahnya elit gitu, itu skornya lebih tinggi. Dengan yang tempat tinggal rumahnya yang kurang elit gitu, itu skornya lebih rendah misalnya seperti itu. Nah, ada macam-macam skor ya. Bank itu banyak sekali dia bikin scoring untuk bisa mengidentifikasi customer sesuai dengan segmennya. Karena ujungnya setelah segmentasi itu adalah treatment ya. Jadi segmentasi adalah satu hal. Ingat kata-kata saya, segmentasi itu satu hal. Tapi treatment kita terhadap segmentasi itu yang jauh lebih penting. Kita tahu misalnya Adit itu laki-laki ya misalnya gitu. Atau siapa misalnya dia itu perempuan. Itu kita udah segmentasi, yang ini laki, yang ini perempuan. Iya. Terus yang laki-laki mau diapain? Yang perempuan mau diapain? Kalau cuma tahu segmentasinya doang, nggak ada gunanya gitu. Ya, mau diapain? Oh, kalau yang laki-laki harusnya dapat kartu kreditnya begini modelnya. Kalau yang perempuan harusnya dapatnya begini modelnya. Nah, itu namanya treatment. Ya. Dan itu tidak terbatas kartu kredit doangan ya. Banyak ya, nggak hanya kartu kredit loh. Ya. Segmentasi adalah satu hal, tapi treatment terhadap segmentasi adalah yang jauh lebih penting. Jangan lupa. Ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman di accounting atau finance ya. Kartu kredit itu profitability-nya begini ya, modelnya. Satu, revenue itu dapatnya dari mana? Dari interest ya. Jadi pasti ada interestnya dong. Nih, yang ini nih. Ya. Terus kemudian dapat profit juga dari fees.
fee. Jadi kalau misalnya kita, misalnya kan kita punya kartu kredit nih ya, kita ada annual membership gitu. Nah setiap tahun tuh kan repeat kan gitu. Nah itu ada profitnya juga. Charges, ya charges juga ada. Jadi kalau kita pakai misalnya di luar negeri kita juga kena charge ya, gitu. Oke. Terus ada currency gain. Nah currency gain biasanya gini, kalau kartu kredit itu karena namanya bisnis ya, biasanya dibandingkan dengan money changer gitu, dia rate-nya lebih tinggi ya biasanya. Nah itu ada currency gain di situ. Kemudian partnership ya, partnership yang tadi kayak Mega Carrefour gitu, ya. Jadi dia dapat profit juga dari situ. Oke. Nah ini yang disebut dengan revenue side. Terus expense-nya apa aja nih? Ada cost of fund. Ya kita ngasih pinjam duit ke orang lain itu kita juga kan mesti ngambil source of money juga kan gitu. Itu pun juga opportunity loss kan. Jadi kita mesti bayar juga gitu. Jadi bukan berarti bank itu ngasih pinjam duit terus dia juga nggak minjem duit, bank juga minjem duit sama gitu. Ya, cuma dia minjem duitnya sampai sesama bank gitu. Ya, bedanya gitu. Ya, kalau sesama bank kan bunganya lebih rendah kan, gitu ya. Jadi sama. Ini ada yang namanya cost of fund. Kemudian ada biaya marketing. Jelas dong buat jualan kan. Buat jualan kita mesti promosi ini, promosi itu dan macam-macam. Kemudian ada staff. Pasti ya, nggak mungkin bank nggak bayar staffnya gitu kan, bayar gaji gitu. Oke. Terus ada overhead. Overhead itu kayak bayar gedung, bayar listrik, macam-macam tuh ada semua. Terus ada lagi di sini credit loss. Nah ini bagian yang paling penting, credit loss sebenarnya. Karena credit loss itu adalah tadi bersambung dengan konsep yang namanya high risk. Jadi kalau banknya salah segmen ya, dia tap yang high risk, credit lossnya tinggi. Kalau credit lossnya tinggi, otomatis banknya untung apa rugi? Kenapa rugi? Ayo. Yang tahu jawabannya saya kasih 5.000. Dikit amat kayaknya. Hah? Ayo, kira-kira kenapa credit loss ini kalau dia tinggi jadinya rugi? Kenapa coba? Wah, masa mesti kasih lihat duitnya sih baru mau jawab? Iya, coba. Karena kan dia kan minjam duit juga dengan bank lain dan situ kan ada bunganya juga. Dan kan yang dia pinjamkan uangnya itu tidak balik. Jadi dia harus ngeluarin uang untuk bayar pinjaman, dan kan yang dia pinjamkan nggak dapat gitu. Jadi dia rugi. Gitu. Jawabannya benar ya, 50.000. Makasih. Benar ya jawabannya. Salah sendiri nggak ada yang mau jawab ya, jadi butuh di depan dapat 50.000 ya. Pinter. Ya. Oke. Kenapa saya bilang? Karena itu penting. Saya di sini, saya cuap-cuap di depan itu, ujungnya kredit loss sebenarnya, gitu, ya. Kalau bank itu tapping sesuatu, ya, tapping customer, tapi dia salah customernya, ya, kredit lossnya gede, gitu. Kredit loss gede, ya banknya buang-buang duit, gitu. Karena kenapa? Customer banyak yang nggak bayar, gitu loh. Itu intinya sebenarnya dari semuanya, ya. Jadi saya mengapresiasi sih jawabannya ya, ternyata bagus, saya kamu ngerti juga tuh. Siapa namanya? William. Oke, William, kamu jurusan apa? Sistem informasi. Oh, oke, ini orang sistem informasi cocok banget, kamu udah masuk bank lah kayaknya, kamu cocok nih kayaknya. Ya. Oke, William ya, credit loss ya, ingat ya. Di bank itu yang paling harus diperhatikan adalah credit loss. You have to remember that. Until you die. Ya. Kalau kamu kerja di bank ya. Kenapa? Karena itu yang jadi perhatian. Karena kalau bank itu gini, saya tanya lagi ya, satu pertanyaan lagi nih. Tapi sekarang mungkin nggak 50.000 kali ya, karena lebih gampang nih soalnya. Oke. Apa bedanya consumer goods dengan consumer finance? Consumer goods dengan consumer finance. Consumer finance itu adalah retail credit ya, by the way. Apa bedanya consumer goods dengan consumer finance? Kalau ada yang bisa jawab, ya oke lah, saya lagi habis gajian kemarin ya 50.000 lagi deh, nggak apa-apa. Bisa deh, bisa nggak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena udah nyoba aja lah, cuma satu ruangan, kalau salah juga lah. Paling kan cuma Pak Willy doang, nggak usah. Pak Willy nggak marah kan kalau salah kan Pak? Enggak tuh, nggak marah Pak Willy. Hah? Coba aja. Bedanya consumer goods dengan consumer finance apa sih kira-kira? Jangan di Google dong, aduh. Tadi udah saya bilang kan mahasiswa nih dasar nih emang nih. Ya, apa-apa mbah Google yang ditanya, nggak bisa begitu. Ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
Simple loh sebenarnya. Nih gini, saya kasih contoh ya. Consumer finance itu contohnya kayak tadi, kartu kredit misalnya, atau kamu beli rumah gitu ya, pakai KPR, kredit pemilikan rumah misalnya gitu kan. Atau yang lain lah, yang bentuk-bentuknya kredit. Kalau consumer goods contohnya apa? Barang, permen, pulpen gitu kan misalnya, apa soft drink, itu kan consumer goods semua kan. Apa bedanya tuh? Itu jelas kalau dari segi, saya udah kasih contoh loh ya, kalau nggak kebayang juga mah kacau deh. Ya. Ya. Ladies first dulu ya, belakang dulu. Perbedaannya, kalau misalkan customer goods, dia berarti sesuatu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi gitu. Jadi kebutuhan kayak beli makanan segala macam itu rata-rata orang spend uang kan untuk yang itu dulu gitu yang pertama. Tapi kalau untuk finance biasanya dia untuk investasi gitu jangka panjang. Kalau goods biasanya buat saat ini gitu. Oke. Gini. Ya sebenarnya gini. Itu jawabannya benar, tapi masih ada lagi yang lebih benar lagi. Nah saya masih nunggu yang lain. Coba. Jawabannya benar, tapi masih ada yang lebih benar lagi dari itu. Ayo, kamu sekarang. Kalau misalnya consumer goods, dia cari benefit dari si barangnya. Kalau misalnya consumer finance, dia cari benefit dari, ya contohnya pakai kartu kredit itu. Dia benefitnya ya dia nggak usah alokasiin semua uangnya buat beri si apalah gitu. Dia bisa alokasiin ke yang lain. Oke, mungkin maksudnya jawabannya satu tangible, satu intangible kali maksud kamu. Ya, kalau tangible kelihatan gitu kan, kalau intangible duit kelihatannya angka doang gitu kan. Oke, jawabannya sedikit lebih benar lagi ya, mulai mendekati, tapi belum ada yang tepat ya. It's not a bull's eyes yet gitu, jadi belum bull's eyes jawabannya. Nih, saya kasih clue ya, jadi terpaksa duitnya nggak jadi nih ya, 50.000 masih tetap parkir di kantong saya. Oke, jadi perbedaannya ada pada sisi risk, pada sisi risiko. Ya, consumer goods. Kalau kita beli permen, kita bayar 1.000 perak, kita dapat permennya, selesai. Ya, kalau consumer finance, kalau kita beli mobil, ya, bayar DP 30% doang, sisanya 70% kredit kan? Udah selesai belum? Dia baru selesai kalau kapan? Kalau udah lunas, itu loh perbedaan yang paling inti. Jadi, bisnis ini adalah bisnis resiko. Ya, it's a risk management business. Perbedaannya nyata. Nah, karena perbedaannya seperti itu, karena ada resiko, bank berarti adalah institusi yang paling menjaga apa namanya? Paling menjaga relationship, hubungan, gitu loh. Karena kenapa? Kalau dia nggak jaga hubungannya, ya itu kredit loss-nya itu, nih gede banget tadi, customer banyak yang nggak bayar, gitu loh. Ya, oke, jadi ngerti ya, kira-kira ya, kebayang ya? Apa tuh kartu kredit? Bukan cuma sekedar gesek bayar, enggak. Itulah bisnisnya, dan bisnisnya serius. Kalau enggak mungkin ada sampai 14 juta kartu kredit di Indonesia gitu. Karena sangat serius, makanya ada 14 juta kartu kredit. Dan bahkan di Amerika sudah mungkin udah ratusan juta gitu. Oke? Understand ya? Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke. Ngomongin yang credit loss tadi kan, kalau misalnya itu kan sesuatu yang besar banget gitu, sampai bank rugi. Nah, kalau misalnya kita kayak beli mobil, kan misalnya 100 juta harganya, DP 30 juta, kredit 70 juta. Bank nggak akan rugi dong kalau misalnya dia nggak bisa bayar, kan mobilnya bakal ditarik. Kalau gitu jadi gimana? Jadi nggak akan credit loss banget gitu. Pertanyaannya bagus. Ya. Sebenarnya bank rugi atau tidak rugi itu sangat bergantung dengan kolateralnya ada atau tidak. Ya, bank bisa saja tidak rugi kalau mobilnya ketemu ya. Satu. Ya. Kalau mobilnya ketemu, kebanyakan mobilnya nggak ketemu, susah. Karena kenapa? Begitu nggak bisa bayar, biasanya mobilnya diumpetin sama customer. Ditaruh di rumah tetangganya lah, dipindahin lah kemana gitu misalnya. Bahkan di Singapura, saya dulu pernah ya, saya pernah kerja di Singapura ya, dulu waktu saya di GE. Saya pernah kerja di Singapura dan salah satu produknya itu adalah mobil. Jadi beli mobilnya di Singapura, karena dia udah nggak bisa bayar, mobilnya dipindahin ke Malaysia. Contoh kayak begitu. Satu, itu credit loss. Ya. Tapi ada juga kasus di mana customer-nya mungkin baik-baik aja, mobilnya dikembaliin. Ya. Tidak menjadi credit loss memang. Gitu ya. Jadi boleh dibilang minimize loss lah gitu namanya. Jadi nggak jadi loss-nya unrealized. Tapi lebih banyak customer yang bandel daripada yang nggak bandel kalau dia nggak bisa bayar gitu. Ya. Dan belum lagi biaya pencariannya ya. Jadi kalau misalnya tadi beli mobil,
nggak tiba-tiba kucuk gitu datang mobilnya itu kita gerek, nggak bisa begitu. Mobilnya kan kita mesti siapin yang buat ngedereknya itu mesti keluarin duit kan situ. Terus petugasnya itu bukan petugas sembarangan, nggak bisa orang bank yang ngegerek gitu digebukin sama orang, dia nggak berani. Pasti mesti orang yang udah spesialis gitu, yang biasa datang, mungkin orangnya orang lihatnya juga malas kali ketemunya gitu ya, mending udah kasih aja mobilnya deh, capek saya gitu kan. Nah hal-hal yang kayak begitu bukan core-nya bank gitu, bukan. Jadi dia mesti hire, dia mesti sewa. Agent namanya, agency. Ya. Jadi betul bahwa itu tidak menjadi credit loss. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak yang kayak begitu, yang baik customernya gitu, dan berapa banyak yang nggak baik customernya gitu. Dan juga jangan salah, kalau mobil nilainya turun ya. Jadi mobil itu mungkin baru tahun pertama, tahun berikutnya mungkin udah turun 30%. Akhirnya apa? Ya nilainya bukan nggak sesuai lagi dengan yang pada saat kita beli kan, udah turun dia nilainya, itu udah jadi credit loss. Nah, yang sebenarnya sedikit agak aman ya sebenarnya adalah rumah, karena rumah biasanya nilainya naik gitu. Tapi jangan salah, rumah juga bisa naik bisa turun, itu tergantung pangsa pasar. Karena yang terjadi di Amerika adalah apa coba? Subprime mortgage. Semua orang asumsinya harga rumah pasti naik, akibatnya rumah tuh harganya nggak jelas kan, nggak karu-karuan gitu. Sampai pada suatu saat begitu rumah seharga setinggi itu udah nggak ada lagi yang bisa beli. Nah mulai deh tuh begitu antara supply dan demand udah nggak sesuai, harga mulai turun kan? Begitu harga turun, padahal pada saat kreditnya itu diberikan pada saat harga rumahnya tinggi. Tapi di tahun-tahun berikutnya ternyata harganya turun, ya udah ketinggian kreditnya gitu loh. Nah itu disebut dengan credit loss. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Bagus pertanyaan. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Timotius dari manajemen Pak. Tadi kalau di retail kredit kan yang paling fokusnya itu di kreditnya kan. Dan untuk minimalisirnya itu waktu credit initiation-nya juga dilihat di information system-nya apakah dia itu track record-nya bagus. Nah, apakah ada usaha-usaha lain gitu, misalnya apakah customer service-nya itu di training untuk mengajarkan atau mengedukasi calon nasabah agar kartu kredit ini tepat guna gitu. Dan soalnya kan pengennya bank itu kalau bisa ya utang yang banyak bisa bayar bunga gitu kan. Tapi kan yang namanya resiko kan selalu ada gitu. Walaupun dari awal udah disaring juga bisa aja tetap nggak bayar. Nah bagaimana cara bank minimalisir resiko itu? Terima kasih. Ya, Timotius terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Gini, begitu kredit limit atau kredit sudah diberikan ke customer, ya, itu bank sudah memiliki kontrol yang lebih rendah lah gitu dibandingkan sebelum kreditnya itu dicairkan lah gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh bank adalah pertama yang jelas memberikan edukasi ya. Jadi diberikan pesan-pesan gitu, ada pasal-pasalnya. Harus membayar setiap tanggal sekian, harus begini, harus begini. Kalau misalnya Anda tidak melakukan ini maka satu ada penalti, misalnya ada charges misalnya gitu. Misalnya lewat dari hari, misalnya bayar tanggal 5, bayar tanggal 10, oke saya charge per harinya 20.000 tambahan misalnya gitu. Nah itu caranya bank untuk mendapatkan keuntungan dan juga memberikan pembelajaran ke customer. Supaya kalau bayar jangan telat-telat, karena kalau telat selain satu kena extra charges, dua pasti diteleponin mulu nih sama bagian collection gitu misalnya. Nah itu caranya bank untuk mengingatkan customer. Ya, tapi prinsipnya begini, semua tergantung sama banknya. Banknya mau ngambil segmen yang mana? Karena dengan segmen yang high risk misalnya contoh deh nggak apa-apa deh customernya yang suka telat-telat high risk kan, tapi dia kan bayar misalnya gitu ya, chargesnya bunganya dia bayar, itu malah seneng bank yang kayak begitu. Yang penting saya sukanya gini, kalau bisa customernya telat sedikit tapi kalau ditelepon dia bayar gitu misalnya contoh. Nah itu bank suka yang kayak gitu. Karena apa? High risk tapi high return juga gitu sama. Bank juga seneng gitu. Ya. Tapi caranya macam-macam ya dengan tadi supaya yang kayak begitu bisa di-manage ya, dikasih charges, dikasih penalti, dikasih apa lebih banyak seperti itu. Salah satunya ya, Timotius. Thanks. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Wah, kamu lagi William. Terima kasih buat kesempatannya Pak. Nama saya William dari Sistem Informasi. Saya mau nanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama gini, kan ada konsep ekonomi katanya kalau kita mengkonsumsi produk atau jasa itu pada saat kita mengkonsumsinya ada satu titik di mana kita mengalami kejenuhan. Apakah konsep itu juga berlaku untuk kartu kredit gitu? Yang kedua, kan kalau kita memberikan kredit itu, kita juga memandang dari perilaku individunya Pak. Kan mungkin di satu negara dikenal negara maju, jadi orangnya tanggung jawab gitu. Ada juga di negara tertentu yang mungkin perilaku individunya nggak bertanggung jawab gitu. Mungkin untuk awal dari segi finance-nya dia
terpenuhi, dia sanggup membayar. Tapi mungkin saja tiba-tiba dia ada keadaan mungkin dipecat gitu kan, itu kan nggak bisa bayar lagi. Bagaimana bank itu meminimalisir credit loss itu? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya. Untuk yang credit loss, itu bisa diminimalisir. Misalnya ada satu keadaan di mana misalkan kita nggak selalu lurus-lurus saja ya kehidupan ini ya. Satu waktu kita sekarang punya uang, besok kita nggak punya uang gitu kan. Ada satu keadaan yang seperti itu. Nah, bank itu punya yang namanya risk mitigation program namanya. Ya, risk mitigation program, jadi customernya di-assess. Kira-kira kemampuan bayarnya turun misalnya gitu ya, turunnya seberapa jauh. Jadi nanti utangnya bisa dicicil sesuai kemampuan membayar customer, itu satu. Yang kedua, misalnya kena musibah nih ya, customer meninggal. Nah, di awal sebelum di approve, itu kartu kreditnya ada di produknya dibundling dengan asuransi. Jadi kalau meninggal atau cacat tetap gitu ya, pemakaiannya itu bisa dilunasi oleh asuransi gitu. Itu juga bisa. Ya, jadi untuk meminimalisir kredit loss itu seperti itu caranya oleh bank, ya. Oke. Sorry, tadi pertanyaan yang pertama itu lebih kepada oke. Tingkat kepuasan ya. Terus terang begini, kalau untuk law of diminishing returns ya, itu ya pasti ada lah di produk apapun juga. Itu namanya credit cycle ya. Siklus produk namanya, siklus produk. Jadi ada satu produk di mana dia sangat favorit di satu saat tertentu gitu. Misalnya contoh ya, kalau dulu nih ya, kalau ingat BCA dulu pernah punya produk yang namanya ini I Like Monday ya, di movie di 21 dulu itu. Jadi kalau misalnya kita nonton hari Senin pakai kartu kredit BCA, kita beli 1 dapat 2 misalnya gitu. Along the way, sekarang tuh produknya udah nggak ada lagi kan? Ya. Kenapa? Karena sekarang semua bank udah pakai yang sama gitu. Jadi produk itu udah nggak laku gitu. Ya. Atau sekarang dulu saya ingat banget kalau nonton di 21 itu kita harga nontonnya bisa sampai 75.000. Nah, karena produk si BCA itu sekarang harganya jadi turun 50.000 sekarang jadinya. Gitu. Nah, itu menyebabkan law of diminishing return. Jadi tuh udah usang gitu loh. Nah, bank itu mesti lebih pintar lagi sekarang gimana caranya supaya produknya bisa tetap inovatif ke depannya gitu. Jadi itu tetap berlaku ya, tetap ada. Oke? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, boleh silakan. Minta tolong mic-nya. Thanks. Handriono, saya dari akuntansi mau nanya Pak. Di sini kan kalau kita kan suka kenal di media massa ataupun suka ada iklan di pinggir-pinggir jalan menyediakan jasa, misalnya Anda bermasalah dengan kartu kredit, silakan hubungi kami. Nah, itu bagaimana Pak prosesnya Pak? Apakah mereka harus bayar setengahnya atau bagaimana dan tindak lanjutnya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Andriono. Bagus pertanyaannya ya. Bagus. Tangan. Oke. Gini, kebetulan banget ya, saya salah satu bidang yang menjadi pekerjaan saya sehari-hari adalah mengatasi yang seperti itu. Ya, begini, kenapa itu sampai muncul sebenarnya? Itu yang mesti kita gali lebih dalam ya. Kenapa kok sampai ada jasa gitu ya, misalnya bermasalah dengan kartu kredit gitu, kami bisa membantu, sebenarnya kan begitu ya. Intinya kan itu sebetulnya. Itu sebenarnya muncul dari perasaan psikologisnya customer. Ya. Siapa sih yang suka ditagih gitu? Pertanyaannya kan itu. Nggak ada yang suka ditagih. Ya, kalau kita lagi bermasalah nih gitu ya, nggak ada yang suka ditagih. Saya juga kalau misalnya uang bulanan telat nih saya ngasih ke istri saya nagih saya juga bete sebenarnya. Itu baru istri tuh yang tidur sebelah saya tiap hari. Kalau ditagih saya bete juga gitu. Apalagi ini bank gitu maksudnya. Ya. Nah, badan seperti itu atau institusi seperti itu memanfaatkan situasi psikologisnya. Karena customer kan kecenderungannya menghindar gitu kan, perasaan malu, perasaan tertekan. Akibatnya butuh yang namanya orang ketiga. Gitu loh. Nah, orang ketiga ini untuk apa? Untuk jadi bumper sebenarnya sih. Ya, supaya apa? Ya, saya mau selesain tapi saya nggak mau ketemu sama banknya sendiri, malu soalnya gitu. Kalau misalnya saya mesti datang ke kantor, saya mesti ngangkat telepon, saya lagi ngobrol sama orang, diangkat telepon ditagih gitu, siapa yang mau gitu. Udah deh. Kalau ada orang ketiga yang mau bantuin saya gitu dan bisa nego sama banknya, ya udah saya kasih aja deh gitu. Nah, persoalannya adalah begini. Perjanjian kredit
itu hanya bisa terjadi antara bank dengan nasabahnya, bukan bank dengan pihak yang lain atau pihak ketiga. Persoalannya di situ, ya. Jadi ini harap diingat juga ya, mahasiswa harus diingat ya, perjanjian apapun itu bentuknya kalau sama bank, itu perjanjiannya dengan nasabahnya ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba ikut campur dan tidak ada di dalam perjanjian itu tidak sah ya, biar gimana pun juga ya. Tidak sah, ingat loh. Jadi bisa jadi misalnya contoh, kita nggak bisa bayar, oh ada teman kita yang mau bayarin gitu misalnya. Itu teman yang bayarin pun juga nggak sah sebetulnya. Sama gitu prinsipnya. Atau misalnya contoh, gini, kita beli TV nih, kredit gitu ya. Terus TV-nya itu misalnya buat teman kita gitu. Nanti kalau bank nagih, bank itu nggak akan nagih ke teman kita, dia akan nagihnya ke kita gitu. Karena kenapa? Orang kredit dikasih ke kita kok gitu. Jadi nggak bisa, sorry bukan saya yang beli TV, teman saya nih gitu. Nggak bisa begitu. Itu orang ketiga namanya. Nah, disitulah persoalannya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bisa nggak sih seperti itu? Sebenarnya begini, kalau masih dalam koridor, artinya gini ya, kalau dalam negosiasi misalnya utangnya 100 juta, ya minta diskon 10% gitu misalnya ya, dibantu, itu masih make sense, masih bisa, bank masih bisa terima. Jadi kalaupun datang ke bank, harus bersama dengan customernya, nggak boleh sendiri, nggak boleh dengan si badan atau institusi tadi gitu ya, itu nggak bisa dia sendiri. Oke? Boleh. Tapi kalau misalnya minta diskonnya sampai 60% misalnya gitu, ya nggak usah ke banknya lah gitu maksudnya. Itu nggak make sense lah menurut saya pasti. Ya, dan itu terjadi berulang-ulang seperti itu. Nah, kadangkala bank juga kadang kan juga butuh duitnya juga kan ketimbang berurus dengan customer yang kayak begitu setiap saat kan. Akhirnya apa? Ya udah deh diskon 50%, penting dia bayar selesai gitu. Ada juga yang diterima, tapi itu pun dengan approval khusus dari direktur biasanya kalau kayak begitu. Karena kenapa? Penghapusan utang pokok kan, nah itu harus khusus diurusnya. Dan itu sangat selektif sekali dengan melihat kemampuan customer dan macam-macam. Bukan melihat kemampuan siapa yang bernegosiasi di situ, bukan. Karena bank akan kembali lagi customernya kemampuannya seperti apa. Nah di Indonesia, badannya seperti itu banyak yang kita sebutnya ilegal ya. Kita sebutnya kalau di bank itu namanya street lawyer kalau kayak gitu. Itu nggak sah badannya, ya badannya nggak sah. Fungsinya si street lawyer itu adalah menjadi, sekali lagi menjadi bumper untuk customer yang tidak bisa membayar. Kebanyakan customer yang tidak bisa membayar itu kan kalut kan biasanya ya. Udah maunya cari jalan pintas saja gitu. Padahal sebenarnya dia membayar, jadi begitu dikasih diskon sama banknya itu lebih baik diskonnya buat customer semua 100% gitu. Ketimbang diskonnya itu misalnya gini, dia bayar misalnya dapat diskon 40% gitu ya. Maksimum nih misalnya. Tapi si badan yang mediasi ini, si street lawyer tadi, dia bilangnya dapat diskonnya cuma 30% misalnya gitu ya. 10%-nya masuk kantongnya dia gitu. Mau ngapain? Mendingan customer langsung ke bank bisa dapat 40%. Gitu, selesai. Nggak perlu bayar fees. Gitu. Nah banyak yang nggak tahu sebenarnya. Kenapa? Karena psikologis. Takut sama banknya gitu loh. Padahal orang bank kan kayak saya kayak begini, masa takut sih orang gitu kan? Ya nggak? Bener nggak? Hah? Nggak ada serem-seremnya gitu loh. Ya? Anak buah saya sih yang serem sih emang. Kalau kayaknya emang enggak. Ya. Oke. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Seru juga ya? Banyak yang nanya nih kayaknya. Ya, udah by the way yang udah punya kartu kredit boleh nggak? Angkat tangan. Ada nggak yang punya kartu kredit? Udah nggak usah malu-malu lah. Ada. Kartu debit yang ada Visa Masternya ada nggak? Ini gimana sih kok nggak ada? Ya, terus bayaran pakai apaan nih? Nggak pakai ATM? Hah? Oke, udah bayarin temen ya. Oke. Again ya, teman-teman, sekali lagi. Ya, boleh. Saya mau nanya, saya Randy dari manajemen. Kalau ini, kenapa kartu kredit nggak ada passwordnya kayak kartu debit? Kalau kartu kredit kan orang jadi bisa pakai seenaknya. Makasih. Pertanyaan yang bagus, Randy. Dan langsung dijawab oleh Bank Indonesia. Mulai 1 Januari 2015, semua pemakaian kartu kredit harus memakai PIN. Ya. Jadi itu concern yang valid. Kenapa? Itu menghindari yang namanya fraudulence ya, fraud. Ya. Nah, mulai 1 Januari 2015, semua penggunaan kartu kredit harus pakai PIN. Ya, di Indonesia. Gitu. Oke? Good point. Ada lagi? Nah, seru nih Pak Willy kayaknya nih. Saya Jahan dari manajemen. Mengenai tadi yang mungkin ada kaitannya sama credit loss sama tentang perjanjian kan antara bank dengan nasabah. Nah,
Kalau yang masalah kredit loss tadi, gimana kalau misalkan pas konsumennya tuh udah minjem, dia sebenarnya niat bayarnya atau kredibilitasnya tinggi, kemampuan bayarnya tuh tinggi gitu. Cuman ya kalau saya pertanyaannya tuh, kalau misalkan dia kena bencana gitu kan, yang force majeure gitu, nah itu kan pasti loss gitu. Nah gimana bank tuh menangani itu? Oke, terima kasih ya. Gini, bank juga punya yang namanya historical performance ya. Historical performance tuh gini, jadi out of let's say tahun lalu misalnya atau 2 tahun lalu, 3 tahun terakhir gitu ya, kan kelihatan ya berapa banyak sih customer yang seperti itu. Jadi yang di approve oleh bank, terus kemudian dapat bencana gitu misalnya, berapa banyak yang kayak begitu. Nah itu bank udah punya tuh statistiknya, mungkin sekitar 2% atau 1% doang dari populasi yang di approve misalnya gitu. Nah itu udah dicadangkan sama bank. Udah dicadangkan, udah dipertimbangkan sehingga bunganya bank itu tetap bisa mengcover kerugian kalaupun misalnya customer-nya nggak bayar karena kejadian yang seperti itu. Ya, bank sudah punya perhitungan statistik dari historical performance gitu. Jadi sudah bisa diduga misalnya gini, kalau tahun lalu ternyata yang kena bencana misalnya 1%, ya udah untuk tahun depan kita cadangkan aja 1% ini kena bencana, udah dipertimbangkan gitu. Jadi pada saat bikin budgeting udah ketahuan segini kita kira-kira gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, ya udah kita mesti cari duit lebih banyak lagi, berarti kan gitu kan. Prinsipnya adalah perencanaannya sebenarnya. Ya. Oke. Nah, itu sama dengan sebenarnya konsep itu sama dengan nanti kalau misalnya rezeki kerjanya di bidang asuransi ya. Nah, orang-orang di asuransi itu kerjanya adalah pencadangan terus nih. Oh iya nih kalau customernya kena bencana di sini misalnya atau mobil banyak tabrakan bulan yang ini misalnya gitu ya. Itu udah ada bulan secara siklusnya. Kayak misalnya contoh mobil klaim asuransi paling banyak itu pasti habis lebaran biasanya. Itu udah dicadangin gitu sama orang-orang asuransi. Habis lebaran ini kita pasti keluar duit banyak nih. Kenapa? Karena banyak orang pakai mobil di jalan, banyak yang tabrakan, banyak yang mati lah gitu misalnya. Nah, itu sudah dipertimbangkan. Ya, sama bank juga begitu. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin karena waktu juga nih kayaknya kita mesti agak sedikit bergerak ya. Kalau ada pertanyaan again ya, nanti bisa offline. Ya, monggo. Ini ada email saya. Dan saya suka mengutip di sini ya, sedikit quotes dari Winston Churchill ya. Winston Churchill tahu nggak siapa? Mantan Perdana Menteri Inggris ya. Oke, sebelum Margaret Thatcher, sebelumnya lagi zaman Perang Dunia nih dia nih tuh. Tahun 1965 dia udah meninggal. Saya udah sempat nyinggung sih tadi. Apa yang Anda ketahui tidaklah penting. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Kalau cuma tahu segmentasi doang kan nggak penting. Yang lebih penting apa? Treatmentnya. Mau diapain setelah tahu segmentasi gitu. Ya, ini kita udah cuap-cuap nih sampai 2 jam ya. Jadi tahu kan bisnis kartu kredit tuh kayak apa sih? Terus perilaku konsumen tuh apa sih? Nggak penting kalau cuma tahu doangan. Terus kita mau ngapain habis itu? Nah, pesan saya satu, namanya kita hidup ya, jalan gitu kan, kehidupan itu kan bergulir. Ya, tadi kan lihat tuh ada contoh-contohnya kan di awal waktu di video yang waktu saya share tadi di awal ya. Kalau kita belanja kenapa troli itu gede misalnya gitu. Karena kenapa secara psikologis kita kecenderungannya pengen nyemplungin semua barang ke dalam troli yang gede gitu. Padahal sebenarnya kita belum tentu butuh barangnya kan gitu. Ya. Atau misalnya tadi ada tawaran stroberi misalnya gitu ya. Stroberi ada 1 tapi kita lihat ada 2 gitu. Kita mau belinya 2 misalnya gitu. Atau satu lagi faktor sosial. Begitu nggak ada orang yang ngeliatin, kita beli yang murah-murah aja. Sebenarnya yang murah nggak masalah sih buat kita. Tapi begitu ada yang ngeliatin kan, wah ada masa ada pacar gue belinya yang murah sih gitu kan nggak enak gitu ya misalnya ya. Gengsi tuh misalnya. Nah kita harus bisa tuh nahan perasaan kayak begitu. Jadi itu intinya sih sebenarnya ya untuk kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Ya. Nah kalau ada pertanyaan lagi bisa diajukan ke email saya ini silahkan ya. Atau bisa ke Ibu Sianli juga mungkin ya bisa disampaikan nanti ke email saya. Mungkin sebelum saya tutup ya sedikit ya, saya mau share aja ya. Oke. Sekali lagi kita ngomongin masalah duit ya. Saya cuma mau kasih message-nya mudah-mudahan dapat ya. Ini duit berapa? 50.000 kan? Bentuknya apa nih? Duit ya, kertas ya. Kalau saya cekin gini, ini duitnya berapa nih? 50.000 juga kan? Sama kan? Kalau saya injek, sama nggak? Bentuknya tapi beda nggak? Bentuknya beda kan? Oke. Bukan.
Intinya ya, it is the value, not the shape. Nilainya, bukan bentuknya. Boleh aja kamu nggak ganteng, boleh aja kamu nggak cantik. Tapi nilai kamu, your heart. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Aditya Gali Prihartono untuk materi presentasinya. Dengan demikian berakhir untuk sesi CEO Talk pada hari ini.